Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngobrol bareng di podcast SMP 6 Tebing Tinggi. Di sini bersama saya Iva Hayuni, kita ditemani kedatangan tamu Ibu Aisyah, ya, di mana yang kita ketahui Ibu Aisyah ini merupakan salah satu staf pengajar di SMP Negeri 6. Ya. Ibu Aisyah, selamat datang. Selamat datang di podcast kami. Ya. Oke. Sahabat ngobrol, kita ngulik-ngulik sedikit nih ya tentang Ibu Aisyah nih. Bu, kalau boleh tahu nih Bu ya, Ibu di SMP Negeri 6 ini udah berapa lama Bu? Kalau di SMP Negeri 6 saya sudah bertugas lebih kurang 12 tahun, mulai dari 2012. Oke, 2012 ya Bu ya. Saya 2012 di mana ya? Oke, sebelum di sini Bu, kalau boleh tahu dulu Ibu asalnya dari mana? Saya asal dari Kota Kisaran. Kisaran. Ya. Sebelum mengajar di sini, saya itu ditempatkan pertama kali di SD 164523 Kecamatan Rambutan. Rambutan, ya. Oke. Halo, Kecamatan Rambutan, ibunya di sini nih. Oke. Dulu SD di mana Bu? Kalau boleh tahu sedikit. SD di Kisaran. Sekolahnya Yayasan Diponegoro Kisaran. Oh, Yayasan Diponegoro Kisaran. Kita say hello dulu ya Bu ya, untuk Ibu guru dan Bapak guru di sana. Halo SD Diponegoro Kisaran. Kemudian SMP di mana Bu? SMP saya ke Medan, di pesantren Azidin. Oh, pesantren Azidin. Halo orang pesantren Azidin, Kaifa halo. Cuma itu aja tahu. Oke, setelah itu di SMA di mana? Saya SMA lanjut ke Jawa Timur di pesantren Wali Songo. Pesantren Wali Songo di Jawa Timur. Setelah itu lanjut kuliah di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi dari Kisaran terus ke Medan, ke Jatim, lanjut ke Jogja. Iya. Berarti Ibu ini hampir melintasi Sumatera dan Jawa, dari Kisaran, Medan, Jawa Timur dan Jawa Tengah ya Bu ya. Iya. Jawa Tengah. Adakah perbedaan gitu Bu antara belajar di sini dengan di Jawa gitu Bu? Perbedaan belajar di mana-mana sama ya. Cuma mungkin lingkungan aja yang beda. Lingkungan. Apa tuh Bu yang membedakan lingkungan antara Medan? Kita kan biasa di Medan nih gitu kan, dengan di sana di lingkungan di luar Medan. Kalau di Medan kan tahu sendiri ya, orang kalau ngomong itu kuat-kuat kalau kita bilang ya, kuat-kuat, keras-keras gitu. Tapi kalau kita di Jawa itu ngomongnya lembut-lembut gitu. Ibu nih di SMP Negeri 6, dia mengampu mata pelajaran apa Bu? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam ya. Ini kan kita mau menyambut Maulid ya Bu, Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kira-kira adakah perbedaan Bu perayaan Maulid di Indonesia dengan di beberapa negara? Perbedaannya nggak terlalu mencolok ya, sama aja seperti kayak di Indonesia. Kalau acara Maulid itu ya pasti ada baca Qur'annya, ada sholawatnya, dan intinya nanti ada kajian keagamaannya. Cuma yang saya pernah baca, kalau di negara Brunei Darussalam itu ada sedikit yang unik apa itu, cara merayakannya. Jadi puncak perayaan Maulid itu di negara tersebut disebut dengan perarakan agung. Nah, jadi nanti ada sekelompok gitu kan, mereka memakai pakaian unik, pakaian menarik. Itu mereka menyusuri jalan-jalan Bandar Sri Begawan sambil melantunkan sholawat. Kemudian nanti itu dinilai oleh juri. Nanti kelompok yang menurut juri itu menarik akan mendapatkan penghargaan gitu. Oh, jadi seperti semacam lomba ya? Iya. Jadi lebih masyarakat lebih antusias menyambut Maulid. Antusias masyarakat gitu ya. Iya. Oke, itu di negara Brunei Darussalam. Oke. Kemudian
nilai apa sih Bu yang bisa kita ambil dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini untuk kehidupan kita sehari-hari? Banyak nilai-nilai keteladanan yang bisa kita ambil ya dari peringatan ini, apalagi ini peringatan kelahiran Nabi besar kita Muhammad SAW, yang sebagaimana di Al-Quran itu juga disebutkan kan, surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagi kita gitu kan. Nah, apa yang bisa kita ambil dari Nabi Muhammad tuh? Yang kita tahu Nabi Muhammad itu punya 4 sifat wajib. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Nah, dari 4 ini kita bisa ambil pelajaran bahwa Nabi Muhammad itu siddiq, jujur. Dalam hal apapun Nabi Muhammad jujur, sehingga sebelum beliau diangkat menjadi Rasulullah, orang-orang Quraisy itu sudah memberi gelar kepada Nabi Muhammad itu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya karena kejujurannya itu tadi. Nah, kemudian ada fatonah tadi. Fatonah itu cerdas. Nabi Muhammad itu orang yang cerdas sehingga bisa mencari solusi-solusi yang dihadapi oleh umat pada saat itu. Kemudian ada tabligh, menyampaikan ya kan, semua yang diterima, wahyu-wahyu yang diterima dari Allah itu disampaikan oleh Nabi tanpa dikurangi ataupun ditambah-tambahi. Yang keempat tadi amanah. Nah, itu dia, amanah itu dapat dipercaya. Jadi dengan kejujurannya Nabi Muhammad itu adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi dengan sifat keteladanan ini kita hendaknya bisa mengambil atau meneladani kisah-kisah beliau gitu dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa mengambil nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke ya. Tadi Ibu bilang ada 4 sifat keteladanan: sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Oke. Bagaimana sih Bu tips Ibu gitu kan menanamkan kepada siswa khususnya SMP Negeri 6 untuk bisa menerapkan 4 sifat ini ke dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Menanamkan 4 sifat ini, perilaku ini ya kepada anak-anak itu sebenarnya bukan hanya tugas saya sebagai guru agama, tapi tugas kita sebagai umat Islam gitu kan pada umumnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menerapkan ini kepada anak-anak? Yang pertama, kita bisa menceritakan kisah-kisah Nabi kepada mereka, atau supaya lebih menarik itu kita ajak nonton film-film kenabian, atau kita beri juga mereka buku-buku cerita yang, kalau anak-anak kan suka yang bergambar kan, supaya lebih menarik, cerita-cerita komik yang bergambar tentang kenabian, sehingga anak-anak itu bisa membayangkan peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi ketika Nabi hidup. Nah, tapi jangan hanya sekedar cerita, tapi kita ambil apa keteladanan dari cerita tersebut, dan kita ajak anak kita untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau sudah anak-anak tersebut mempraktekkan apa yang udah kita ajari, jangan ragu untuk memberikan pujian. Misalnya kan, Ma, tadi saya di sekolah nggak nyontek loh Ma, gitu kan. Oh, alhamdulillah nak, itu dampaknya artinya jujur gitu kan. Jadi gitu. Terus yang kedua itu kita bisa mengajarkan anak-anak doa. Tapi jangan cuma ngapal ya doanya. Kita kasih tahu makna dari doa itu dan kenapa doa itu diucapkan. Kemudian ajarkan juga anak sholawat, dan jadikan sholawat itu sebagai amalan setiap hari. Dan yang keempat, ya kita membawa anak-anak kita itu ke kegiatan keagamaan, seperti kalau ada acara maulid, anak-anak kita bawa untuk ngikut supaya menambah kecintaan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, saya pernah dengar kalau seluruh umatnya itu mendapat 2 warisan, Al-Quran dan Sunnah. Di antara banyak sunnah nih Bu, mohon kasih tahu nih cara yang paling gampang
untuk mengerjakan step by step sunnah Nabi, karena bagaimanapun kan kita sebagai umat Islam harus mengikuti sunnah Nabi kan Bu. Iya. Nah, bagaimana cara Ibu untuk lebih memberikan pengajaran kepada murid tentang sunnah ini Bu? Iya. Untuk mempraktekkan sunnah Nabi itu kan nggak bisa instan ya, nggak bisa langsung. Ya kita harus punya kesabaran. Saya sendiri mungkin belum semua sunnah Nabi itu saya praktekkan gitu kan. Nah, tapi ada beberapa rintangan yang kenapa kita kurang bisa melaksanakan sunnah Nabi. Misalnya karena kurangnya pemahaman. Kenapa sih kok sholat duha gitu kan? Kenapa sih puasa Senin Kamis misalnya seperti itu. Nah, karena kurangnya pemahaman ini maka kita perlu lagi mempelajari itu. Makanya solusinya itu ya banyak-banyak ikut pengajian, banyak baca buku, atau berdiskusi dengan teman. Atau mungkin seperti yang dilakukan SMP Negeri 6 ya Bu ya. Kita selalu mengadakan sholat duha berjemaah di setiap hari Jumat ya Bu. Betul. Oke. Barangkali nih di sekian banyak kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh tahu saya ini ya, kisah mana yang menjadi favoritnya Ibu? Kisah dakwah gitu. Kalau disuruh pilih satu, kayaknya semua kisah itu bagus ya, patut diteladani. Jadi nggak bisa milih, oh yang ini saya paling suka, nggak bisa. Jadi semua kisah itu bagus. Cuma ada satu kisah nih, mau nggak dengar cerita saya? Boleh, kita nih sahabat ngobar kita dengar nih kisah nanti kita Bu Aisyah ya. Nanti kita ambil apa keteladanan dari kisah ini ya. Jadi waktu di Madinah ada seorang pengemis buta. Nah pengemis ini sangat benci sama Rasulullah. Dia selalu mencemooh Nabi, mencaci maki Nabi gitu kan. Tapi Nabi nggak serta-merta membenci dia juga. Malah Nabi setiap hari datang menemui dia dan menyuapinya makanan, disuap setiap hari. Menyuap kan. Nah jadi sambil nyuap nanti kan sambil mencaci maki Nabi, tapi Nabi diam aja sambil disuapi gitu. Nah kemudian Nabi kan wafat ya, Nabi wafat, tidak lagi yang nyuapi dia. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, apa kebiasaan Nabi? Nah kemudian salah satunya Aisyah menjawab, beliau suka menyuapi pengemis buta yang ada di pasar Madinah gitu kan. Maka Abu Bakar pun cari orang tersebut dan dia datang disuapinya. Nah kemudian si pengemis tadi bertanya, siapa kamu? Katanya. Jawab Abu Bakar, saya yang selalu menyuapi kamu setiap hari. Enggak, beda, bukan kamu katanya. Orang yang selalu menyuapi saya itu melembutkan dulu makanannya kalau menyuapi saya. Dan dia menyuapkannya juga dengan lembut gitu. Kamu bukan orang yang sama katanya. Siapa kamu katanya? Yang ya memang saya bukan orang yang menyuapi kamu setiap hari, kata Abu Bakar. Orang yang menyuapi kamu setiap hari adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sambil menangis itu si Abu Bakarnya, ya kan, sambil menangis. Terkejut si pengemis tadi. Nah seketika itu juga di depan Abu Bakar As-Siddiq dia masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah itu kan bisa kita ambil kisah keteladanan dari situ, bahwa Nabi itu bukan orang yang pendendam, bukan orang yang pembenci, tapi dia memperlakukan orang dengan kasih sayang, walaupun dia dicaci, dimaki gitu. Oke, yang terakhir, least but not the last. Yang terakhir bukan berarti yang penutup ya Bu ya, barangkali. Apa sih yang ada yang ingin Ibu sampaikan kepada sahabat ngobar kita gitu kan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, jadilah kita teladan dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena teladan yang patut kita tiru itu hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah pening-pening cari dari yang lain-lain. Lihat aja diri Rasulullah, maka itulah teladan kita gitu. Kemudian untuk generasi muda, kejarlah ilmu, karena Nabi itu menyuruh kita untuk menuntut ilmu,
untuk masa depan kita yang lebih cerah, ya kan? Kemudian selalu beramal soleh dan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke, terima kasih Ibu. Nah, sahabat Ngobar, dari bincang-bincang kita dengan Ibu Aisyah Sitorus, dapat kita tarik hikmah, ya kan? Kalau misalnya kita mencari keteladanan, tidak usah dari mana-mana, kita cukup melihat teladan kita Nabi Muhammad SAW, belajar melalui sunnahnya, mempelajari Quran dengan sebenar-benarnya, benar. kemudian mengamalkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salah satu wasiatnya, tuntutlah ilmu. Dari kalau dalam peribahasa tuh kan dari buayan sampai liang lahat kan gitu. Jangan bosan-bosan menuntut ilmu. Kemudian dengan cara mengikuti berbagai kegiatan keagamaan, pengajian gitu kan, dan selalulah bersyukur atas semua yang telah kita terima, rahmat, hidayah yang ada pada diri kita. Oke, sahabat Ngobar dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini. Terima kasih untuk ibu kita, Ibu Aisyah Sitorus. Tetaplah mendidik anak-anak SMP Negeri 6 dan berkarya dimanapun ibu berada. Oke. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Hayuni dan Ibu Nur Aisyah Sitorus mohon undur diri. Dadah.